Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan CGP pada modul 2.3, yaitu modul tentang coaching ya, Bapak Ibu. Eh, Pertanyaan pertama, apakah penerapan coaching didahului dengan supervisi, teman-teman? Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya tidak ya, karena coaching itu bisa lepas dari yang namanya supervisi. Karena coaching itu berdiri sendiri gitu, artinya nggak harus dibarengi dengan supervisi. Namun sekarang memang kita sedang gencar-gencarnya mengembangkan coaching dalam supervisi akademik. Namun perlu diketahui bahwa coaching itu bisa dilakukan tanpa adanya kegiatan supervisi itu. Kemudian yang kedua, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Iya dong tentunya. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana gitu ya teman-teman. Baik, pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan terbuka ya teman-teman. Jadi yang terhindar dari kata apakah atau kenapa gitu. Atau yang biasa kita sebut dengan pertanyaan tertutup yang jawabannya itu A gitu, satu gitu. Misalkan, "Kapan kamu makan? Kapan kamu akan pulang?" Misalkan saya pulang jam 7 udah selesai gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu kita hindari atau pertanyaan yang tertutup gitu, pertanyaan yang tidak berbobot. Dan pertanyaan berbobot itu harus terbuka gitu, bagaimana misalnya, "Bagaimana cara kamu, untuk pulang?" Gitu. Misalkan pertama saya harus, eee bawa motor, atau saya harus menunggu bus, atau saya, nebeng dengan teman dan lain-lain. Jadi jawaban dari pertanyaan kita itu beragam gitu, teman-teman. Dilanjut, bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk melatih kemampuan itu tentunya dengan jam tayang teman-teman ya, dalam melakukan praktik coaching itu memang harus sering gitu dilakukannya. Kalau sudah sering tentunya kita bisa lebih fokus gitu mendengarkan coach, tentu nantinya akan terlatih, kita bisa mengambil benang merahnya, akhirnya kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita, gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengajak rekan-rekan sejawat untuk di-coaching. Namun rekan sejawat itu nggak mau gitu teman-teman. Sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Oke, setiap orang pasti punya permasalahan ya teman-teman. Tapi ada yang nggak mau di-coaching sama kita, yang nggak boleh kita paksa gitu teman-teman. Kita berikan pengertian terlebih dahulu apa itu coaching gitu. Atau yang paling baiknya adalah kita harus melakukan pendekatan personal dulu teman-teman, kita harus deket dulu dengan rekan kita itu, barulah nanti kita, kalau sudah deket tuh ya, sudah ada rasa percaya, pada kita gitu dari teman kita atau rekan kita, tentu rekan kita yang akan nyari kita gitu teman-teman. Jadi rekan kita itu kan mencari kita untuk memberikan atau sekedar curhat dulu gitu. Nah, "Saya ada masalah nih kayak gini, gimana ya?" Gitu. Banyak yang akhirnya ujug-ujug datang gitu kalau sudah percaya dengan kita. Namun, bukan kepercayaan itu nggak menentuin bahwa kita memang kompeten ya di bidangnya, nggak melulu seperti itu. Bahwa memang karena seseorang itu nggak bisa kita paksain kalau memang ada ya orang nggak mau terbuka gitu, nggak mau di-coaching, nggak mau berbagi permasalahannya, itu ya hal yang manusiawi gitu. Jadi intinya kalau teman kita nggak mau di-coaching walaupun dia memiliki permasalahan, kita nggak bisa paksa gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya? Untuk pertanyaan ini saya rasa coaching itu adalah hal yang mudah ya teman-teman. Jadi, kita itu secara tidak langsung memang akan membantu coach menemukan solusinya dengan pertanyaan berbobot yang telah kita, buat. Memang pada dasarnya atau awalnya, coach kita akan bingung, "Kenapa ya jadi saya sendiri yang menentukan solusi saya?" Gitu. "Apa gunanya ini?" Gitu ya coach-nya. Nah, kita berikan pengertian bahwa coach itu tidak memberikan solusi gitu, tapi mengarahkan coaching itu sendiri untuk menemukan solusi. Misalkan, coach punya permasalahan, terlambat ke sekolah, ini kalau coaching murid ya, terlambat ke sekolah. Jadi,
"Kamu supaya nggak terlambat bangun pagi," nggak gitu, kita coaching nggak memberikan solusi, tapi kita tanya kepada kita coach nggak memberikan solusi, tapi coachee yang mencari solusi untuk permasalahan sendiri. "Menurut kamu gimana supaya kamu nggak terlambat?" Gitu. Nah, jadi ada alternatif, dia bingung juga, "Gimana ya?" Nggak apa-apa, kita gali lagi gitu teman-teman, supaya, solusinya akan, muncul gitu. Namun coaching tidak bisa kita katakan gagal juga, karena setelah proses coaching nanti akan dilakukan pemantauan gitu. Setelah, pelaksanaan coaching, selesai disepakati gitu, nanti kita bisa ketemu kapan lagi nih gitu kan, ada lagi nanti proses coaching lagi gitu, coaching ulang gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, apakah coaching gagal, eee maaf, kita lanjut ya, kita ke pertanyaan kelima. Bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee dalam proses coaching? Tentunya pertanyaan yang kita berikan harus pertanyaan berbobot, teman-teman, atau pertanyaan terbuka dan diambil dari benang merah yang bisa kita dapatkan, dari fokusnya kita mendengarkan coachee kita. Bagaimana itu menarik benang merahnya? Itu tentunya dengan kita bisa mengambil atau menarik kalimat yang berulang-ulang disebutkan oleh coachee kita atau diucapkan coachee kita. Nah, kalau misalkan berulang kali disebutkan atau diucapkan coachee, itu merupakan benang merah yang perlu kita tanyakan kembali, seperti itu. Tapi tetap harus kita hindari yang namanya pertanyaan tertutup ya teman-teman. Kita harus tetap di pertanyaan terbuka, sehingga pertanyaannya itu, dapat menggali potensi coachee gitu teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.